wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haryani dari SDN 2 Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Ahmad Matin. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN 2 Kalijaga Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, Pak ya. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, Pak ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bapak. Begitu Pak ya? Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, baik Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Kedua, siswa dapat menyebutkan fungsi dari organ pencernaan manusia. Dan yang ketiga itu siswa dapat menggambar organ pencernaan pada manusia. Begitu Bu. Baik Pak. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang Pak. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi? Untuk area pengembangannya mungkin di area pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa mampu menyebutkan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan fungsi dari organ pencernaan. Untuk keterampilannya, yaitu siswa mampu menggambar organ pencernaan pada manusia. Begitu kira-kira. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan, Pak ya. Pertanyaan saya yang ketiga, Pak. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya? Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran dengan cara kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Begitu Bu. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Begitu Bu. Oh iya. Jadi rencana yang akan Bapak lakukan di dalam kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasannya. Pertanyaan saya yang keempat Pak ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan proyektor, LKPD, PPT, dan juga laptop tentunya. Oh iya. Kira-kira nih Pak ya, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam yang keberapa? Ya, kebetulan untuk materi organ pencernaan pada manusia ini, saya akan mengajar di hari Kamis, jam pertama di kelas 5.
Gitu. Baik, Pak. Berarti nanti di hari Kamis depan di kelas 5 dan jam yang pertama saya akan datang ke kelas Bapak ya. Ya. Saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat dan juga mencatat Pak ya, apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti didampingi oleh pengajar praktik Pak ya. Nah, oh ya Pak, sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya akan gunakan nanti, metode apa yang saya gunakan, dan untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini. Baik Pak ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dengan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis depan Pak ya. Nah, ya. Terima kasih Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi di kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada, kita doakan semoga temannya yang sakit bisa sembuh kembali dan baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lalu langsung kita yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem atau organ pencernaan manusia? Apa saja, ada yang tahu? Jadi makanan yang kita makan itu diproses oleh ada yang namanya sistem, kemudian zat-zat makanan yang ada diserap oleh organ pencernaan. Langsung saja. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati iklan atau poster, siswa mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan atau poster. Yang kedua, dengan menggali teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, dengan membuat bagan dan siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu yang bertambah nada mayor dan minor. Ya, di layar ada sebuah gambar. Gambar apakah itu? Nah, anak yang sedang makan. Pertama kali makanan itu masuk ke mana dulu? Mulut. Jadi mulut itu merupakan salah satu dari organ pencernaan. Di sana dia sedang makan. Pada makanan yang kita makan, semulanya berbentuk kasar, dapat berubah menjadi bentuk yang lebih ringan. Apa yang terjadi jika makanan yang kita makan itu tidak dikunyah, langsung ditelan? Ada yang bisa menjawab? Nah, satu ya, makanan akan susah dicerna. Nah, jika makanan yang dimakan, kenapa? Ada yang lain? Salah satunya tadi bagus jawabannya, sulit untuk dicerna dan proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama ada namanya proses memasukkan makanan melalui mulut atau ingesti, seperti yang dulu
tanyakan ya, jika makanan itu dimakan ya tanpa dikunyah, maka terjadi apa namanya, makanan itu susah untuk dicerna dan bisa ini ada proses menelan makanan di kerongkongan atau disebut gerakan menelan makanan pada kerongkongan disebut dengan gerakan peristaltik. Sekali lagi, menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di dalam makanan yang terjadi di usus halus yang disebut dengan merah ya. Yang terakhir anus, fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Beberapa unsur yang ada, gambar yang menarik. Yang kedua ada kata kunci atau kata dasar. Kimiawi secara mekanik dengan cara apa di sana dilakukan oleh otot-otot lambung yang mulut. Kedua, tiga, keempat, yang terakhir ya, itu dia organ tentang perbedaan dan persamaan organ pencernaan pada hewan dan manusia. Tanpa musik, beri hitungan 1, 2, 3 mulai. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan orang selalu siap sedia. Pemahaman kalian tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Di sini Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta. Ini ada apa namanya ini? Ini namanya gambar organ pencernaan manusia. Nah, sekarang tugasnya tulis atau sebutkan apa saja organ pencernaan pada manusia. Silakan ditampilkan yang besar suaranya. Gambar pertama apa? Organ pencernaan yang pertama. Fungsi lambung utamakan. Terima kasih. Silakan. Ya, untuk menguatkan atau mengevaluasi jawabannya, nah, kita kembali mana dia tadi. Dulu tahu fungsinya? Untuk mengunyah makanan. Ya, untuk mengunyah makanan. Yang kedua, kerongkong. Fungsinya? Fungsinya? Yang kelima? Fungsinya? Pembentukan Yang terakhir? Ya, baiklah, untuk kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama organ halus. Kemudian yang itu bersifat apa? Senang, yang gembira, terdengar bersemangat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Haryani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Kaligaga Selatan. Saya masih ditemani oleh Bapak Ahmad Matin SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Mahmud Yanto SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak Mahmud Yanto. Pak Mahmud Yanto. Assalamualaikum Pak Ahmad Matin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Ahmad Matin terkait dengan jalannya observasi yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung Pak? Ya, mungkin karena suasana pembelajaran yang berbeda, jadi agak tegang. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Pak ya, semua berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas itu, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Ya, untuk tahapan pembelajaran tentunya pertama-tama saya mempersiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya di sini ada dua, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk area pengetahuannya di sini siswa mampu menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Kemudian untuk area penampilannya di sini siswa mampu menggambar dan mewarnai organ-organ pencernaan pada manusia. Baik, jadi area pengembangannya tadi itu ya berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berhasil dan berjalan dengan baik. Namun memang ada beberapa kendala-kendala ataupun kekurangan-kekurangan dan hambatan gitu. Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai, namun masih ada kekurangan dan hambatan-hambatan. Nah, sekarang menurut Bapak nih, apa sih kekurangan yang atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kendala ataupun hambatan yang saya alami ketika proses pembelajaran mungkin dialami juga oleh guru-guru lainnya, yakni masih ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar begitu Bu. Artinya siswa kurang aktif. Kurang aktif ya, baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman, begitu Pak ya? Oh iya. Kira-kira nih, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompoknya Bu, dengan jumlah siswa yang lumayan banyak, dan mungkin juga saya menggunakan pendekatan yang kurang sesuai dengan minat belajar anak.
misalnya ada anak yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin kalau saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, mungkin anak akan lebih aktif dan juga mereka semua akan ikut terlibat dalam diskusi. Jadi nanti untuk kedepannya saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan tanyakan kepada anak tersebut dan menyesuaikannya harus seperti apa, begitu Bu. Baik ya, itu rencana ke depan Pak ya. Ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan kemarin Pak ya. Saya tunggu nih cerita-ceritanya Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak Pak ya. Nah sekarang kira-kira nih kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Ya, mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah secepatnya akan dilakukan. Ya, mungkin nanti setelah mid semester Pak ya, Ya. karena minggu ini kita akan mengadakan mid semester. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini cepat bisa direalisasikan. Baik ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Mahmud Yanto sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Terima kasih Bu Mariani, luar biasa percakapannya. Kita sudah melihat catatan-catatan pra observasi, mulai dari observasi dan rencana pembangunan. Yang ingin kita sedikit lihat di sini adalah nanti beliau akan menyampaikan lebih tujuan kita untuk mencari kelemahan-kelemahan dan disitulah modal sebagai percakapan. Kalau dari tadi bagus sudah ditanya apa kelemahannya itu, nah di situ baru ibu bantu kira-kira bagaimana solusi mengatasi. Sehingga memang peran coach di sini tidak pernah memberikan solusi secara langsung, tapi mengiring Bapak Martin untuk menjawabnya secara mandiri. Tapi kalau memang coach dirasa belum nyampe nih, harus ada yang lebih bisa dilakukan semakin kita giring waktu sampai beliau menemukan jawabannya sesuai dengan arah coach itu. Tapi coach tidak pernah mengatakan harus ini, tapi beliau sendiri mengatakan itu. Poinnya Bapak Martin harus terbuka di awal bahwasanya tujuan dari percakapan ini adalah mencari solusi masalah yang dijumpai ketika observasi. Ada enggak di tahapan pra yang tidak sesuai saat observasi? Biasanya ketika di pra ada perencanaan dari Pak Martin, saya menggunakan LCD ini, ternyata pas observasi LCD nggak tampil. Nah Pak Martin akan mencari sendiri. Oh ya, kemarin saya buat pra tapi ternyata nggak bisa terrealisasi. Nah itulah tujuan kita untuk mencari solusinya. Tapi secara umum saya sangat menikmati percakapan ini dan satu aja ini pertanyaannya Bu Rian, selebihnya sudah bagus sekali. Baik Pak ya, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan percakapan pasca observasi ini. Pasca observasi kegiatan hari ini sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan kegiatan pasca percakapan. Mungkin untuk kedepannya proses masalah-masalah yang nanti bisa kita sering dengan teman-teman. Dan satu catatan yang Bapak Mahmud Yanto kepada Bapak Ahmad Martin, dan saya akhiri percakapan
percakapan pasca observasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi